khairin. Mada Darsun Al-An Al-Islam. Oke, bertemu lagi dengan Ustati dalam pembelajaran Al-Islam jilid 2 yang ketiga ya. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang adab berpakaian. Silahkan dipersiapkan dulu BBD-nya, kemudian alat tulisnya juga, dan dibuka pembelajaran Al-Islam yang ketiga. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silahkan diperhatikan sampai selesai ya. Pada kali ini kita akan belajar tentang adab berpakaian ya. Untuk apa sih kita belajar tentang ini ya? Yaitu agar peserta didik atau kalian semua ya mampu mengetahui dan nantinya bisa menjelaskan tentang adab berpakaian. Kemudian agar kalian ya dapat menunjukkan dalil atau ayat ya atau juga hadis tentang adab berpakaian. Dan tujuan yang terakhir agar kalian dapat menjelaskan nilai-nilai adab berpakaian. Nah, dari tujuan itu ya kita akan pelajari setelah ini. Pembelajaran ini ya tentang adab berpakaian diambil dari surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan ya. Sekarang kita akan mengetahui apa sih artinya aurat ya. Aurat artinya yaitu bagian tubuh yang harus kita tutupi baik dalam keadaan sholat ataupun di luar sholat ya. Aurat di sini ada dua macam, yaitu yang ditujukan untuk laki-laki dan yang kedua ditujukan untuk perempuan. Aurat laki-laki batasannya dari mana sampai mana? Ya, aurat laki-laki itu mulai dari pusar ya, pusar sampai lutut. Nah, itu aurat laki-laki. Bagian tubuh yang harus ditutupi untuk laki-laki. Jadi kalau kalian melihat teman laki-laki menggunakan celana pendek, itu membuka aurat apa tidak ya? Tidak, asalkan celana pendeknya itu sampai lutut ya, sampai menutupi lutut. Kemudian aurat perempuan ya batasannya dari mana sampai mana ya? Kalau untuk perempuan auratnya seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka ya. Jadi seluruh tubuh itu harus ditutupi. Yang boleh diperlihatkan itu bagian telapak tangan dan muka saja ya. Itu batasan aurat laki-laki dan perempuan. Nah, fungsi pakaian ya. Untuk apa sih ya kita memakai pakaian itu untuk apa? Yang pertama yaitu untuk menutup aurat. Yang kedua menjaga tubuh dan memperindah penampilan. Itu sudah pasti ya. Nah, setelah mengetahui fungsi pakaian, kita akan mempelajari hal-hal yang harus diperhatikan saat kita berpakaian. Apa saja sih? Nah, yang pertama yaitu sesuai dengan ketentuan ajaran Islam ya. Sesuai ketentuan ajaran Islam itu ya seperti tadi, batasan aurat laki-laki dan perempuan. Kemudian menyesuaikan seni, kepatutan dan keindahan bagi pemakai ya nak ya. Jadi harus diperhatikan juga ketika kita memakai baju ya. Nah, seperti ini contohnya. Jika baju memiliki motif atau corak, maka kita memakai jilbabnya harus yang polos ya. Jadi biar orang yang memandang kita itu tidak pusing. Coba kalian lihat ya. Kalau ada orang memakai pakaian
berpakaian, ya, bajunya sudah bermotif bunga-bunga, kemudian memakai jilbabnya motif juga kotak-kotak, ya. Bagaimana kita melihatnya? Ya, pusing apa tidak? Sepertinya pusing, ya, karena bermotif dari atas sampai bawah. Nah, agar sesuai dengan seni, biar dipandang orang juga enak, nah kita harus memperhatikannya, ya. Pantas atau tidak sih kita memakai semuanya corak dari atas sampai bawah, ya. Kalau coraknya itu sama, mungkin nggak masalah lah. Kalau berbeda-beda, ya, bawahnya bunga-bunga, roknya bunga-bunga, kemudian bajunya kotak-kotak, jilbabnya nanti warna-warni juga, pusing yang melihat, ya nak, ya. Ini harus kita perhatikan ketika kita memakai pakaian. Kemudian hal yang harus diperhatikan ketika berpakaian itu yang terakhir, sesuai dengan aspek kesehatan, ya. Jadi ketika kita memakai pakaian itu harus benar-benar enak dipakai, nyaman, ya. Tidak membuat kita risih atau apa gitu, ya. Contohnya, kalau kita memakai pakaian yang longgar, otomatis kita nyaman untuk memakainya, ya. Kemudian, ya, ada lagi ayat yang menjelaskan tentang fungsi berpakaian. Di sini tercantum di dalam surat Al-Ahzab ayat 26, ya nak, ya, yang berbunyi, "Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, ya, dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah kebahagiaan dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat." Ya, ingat apa? Ingat atas apa yang sudah Allah perintahkan. Kemudian ayat yang menjelaskan tentang cara menutup aurat, ya, tercantum di dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ya, nanti di sini kalian bisa baca sendiri, ya, sudah ada di BBD, ya nak, ya. Kemudian selanjutnya, ya, yang terakhir ada berpakaian. Ini harus kita perhatikan, ya. Ketika kita berpakaian itu, apakah langsung memakai pakaian? Ya, jika kita ingin selalu mendapatkan pahala, maka perhatikanlah ilmunya. Di sini ada berpakaian. Yang pertama, ketika kita mau memakai pakaian, ya, yang pertama harus membaca basmalah terlebih dahulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, baru pakai. Kemudian nggak langsung asal pakai. Nah, ketika memakai pakaian, utamakan anggota tubuh yang paling kanan, ya. Kemudian ketika melepasnya, ya, baru didahulukan bagian tubuh yang paling kiri. Nah, di sini ada hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk laki-laki. Laki-laki tidak boleh memakai pakaian dari bahan sutra, ya nak. Dan juga laki-laki itu tidak diperbolehkan untuk memakai emas-emasan. Nah, kemudian ada berpakaian selanjutnya harus menutup aurat. Dan pakaian yang kita pakai itu harus dalam keadaan bersih, ya. Kenapa? Agar terhindar dari najis. Karena kita akan melaksanakan ibadah sholat. Ketika sholat, maka pakaian tempat itu harus dalam keadaan bersih, ya. Dan ada berpakaian yang terakhir, yaitu melepas pakaian dengan didahulukan bagian kiri, ya. Oke, mungkin pembahasan tentang ada berpakaian sampai di sini dulu, ya. Silahkan dilanjutkan pengerjaan LKPD-nya. Ikuti perintah yang ada, ya, sampai selesai. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas semangatnya, ya. Ustazah ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah semangat mengikuti pembelajaran daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.